Hai guys, perkenalkan nama saya Artika Rerung. Saya berasal dari kelas 1 PK3. Di sini saya dalam mata kuliah Produk Jasa dan Bank, yaitu mata kuliah Bapak Aditya. Dan di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Oke. Nah, ini contoh tabel rasio yang sudah saya buat. Ya, jadi di sini saya memiliki perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk, dan saya akan membandingkan dengan perusahaan Gudang Garam Tbk bersama dengan Hanjaya Mandala Samperna. Mari kita lihat ya teman-teman. Nah, sebelum kita bandingkan, kalian harus tahu dulu bahwa semakin tinggi rasio dari perusahaan tersebut atau suatu perusahaan, berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bagus atau semakin efisien dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, sebaliknya juga, jika ROE atau dividen lebih rendah, maka perusahaan tersebut menunjukkan bahwa kurang baiknya dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, di sini ada ringkasan dari rasio-rasio perusahaan Wismilak Inti Makmur, Gudang Garam, dan Hanjaya Mandala Sampuena. Oke, mari kita bandingkan ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat perbandingan perusahaan yang ada di tabel rasio berikut ini. Kita lihat dari perbandingan ROE. ROE dulu ya untuk perusahaan. Untuk membandingkan perusahaan ini. Oke, kita ke ROE perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk ini. Jadi ROE PT Wismilak Inti Makmur ini berada pada 4,47%, dan Gudang Garam ini berada pada posisi 21,36%. Begitupun dengan Hanjaya Mandala Sampuerna ini berada pada posisi 38,45%. Sorry teman-teman, di sini ya saya buatin dulu. Oke. Dan di sini juga ada EPS dari perusahaan ini. Oke, perusahaan Wismilak ini berada pada posisi 10. Gudang Garam 5.655. Kemudian Hanjaya Mandala Sampuerna berada pada 118. Oke, kita bisa menuju ke rasio dividen yield-nya. Untuk perusahaan Wismilak Inti Makmur ini ada 2,2%. Kemudian Gudang Garam ada 5,6%. Dan ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nah, kita bisa lihat dari perusahaan Wismilak, Gudang Garam, dan Hanjaya Mandala ini, untuk ROE perusahaan Hanjaya ini menduduki posisi pertama atau terbesar ya, teman-teman bisa lihat dia ini menduduki posisi terbesar, yaitu
8,45%, terbesar jika dibandingkan dengan perusahaan gudang garam dan Wismilak ini. Oke. Nah, kembali lagi kita ke penjelasan pertama, bahwa semakin tinggi ROE dalam suatu perusahaan berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham. Nah, berarti perusahaan Hanjaya ini perusahaan yang cukup bagus ya dari segi ROE-nya. Oke, kemudian sekarang kita lihat lagi dari segi dividen yield-nya antara perusahaan WIM atau Wismilak, Gudang Garam, dan Hanjaya Mandala ini. Yang menduduki posisi tertinggi adalah Hanjaya Mandala. Ya, dia menduduki posisi tertinggi. Nah, kita harus tahu ya bahwa semakin tinggi nilai dividen yield dalam perusahaan berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin besar dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, oke, dari antara ini bisa kita bandingkan bahwa perusahaan Hanjaya ini menduduki posisi pertama atau terbaik dalam mengelola dividen yield-nya ya. Untuk posisi keduanya berada pada perusahaan Gudang Garam. Nah, kita bandingkan lagi ke DER-nya. DER-nya kalau untuk DER ini, semakin kecil DER suatu perusahaan atau debt equity ratio dalam suatu perusahaan, berarti menunjukkan perusahaan itu bagus. Karena semakin kecil utang perusahaan, maka akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Nah, jadi di sini perusahaan yang memiliki DER paling kecil, kita bisa lihat untuk PT Wismilak Inti Makmur ini berada pada 29,25%, Gudang Garam 54,42%, dan ini Hanjaya 42,67%. Nah, kita bisa lihat ya untuk debat pada rasio PT Wismilak Inti Makmur ini berada pada posisi terendah, atau berarti utang dari perusahaan Wismilak ini tidak banyak dibandingkan dengan perusahaan Gudang Garam bersama Hanjaya Mandala ini. Nah, berarti teman-teman bisa lihat menduduki posisi kedua itu adalah Hanjaya Mandala. Dan untuk perusahaan yang banyak utangnya, teman-teman bisa lihat sendiri, itu berada pada perusahaan Gudang Garam, karena dia memiliki angka persen paling tertinggi, yaitu 54,42 jika dibandingkan dengan ketiga perusahaan ini. Nah, jelas. Oke, teman-teman bisa lihat di sini perbandingan antara perusahaan Wismilak, Gudang Garam, dan Hanjaya Mandala ini. Jika kita bandingkan, maka kita bandingkan dulu ya untuk perusahaan terburuk. Untuk perusahaan terburuk, oke, kita bandingkan.
Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat perbandingannya. Jadi yang menduduki posisi perusahaan terburuk nomor satu itu berada pada PT Wismilak Inti Makmur. Kenapa? Karena dia memiliki dividen yield yang sangat buruk. Sebentar. Dia sangat memiliki dividen yield yang sangat buruk. Oke, 2,2% jika dibandingkan dengan Gudang Garam dan Hanjaya Mandala. Oke, Hanjaya Mandala ini menduduki posisi tertinggi untuk dividen yield-nya. Begitupun untuk ROE-nya, karena semakin tinggi ROE dalam suatu perusahaan berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut perusahaan yang bagus dan mampu mengelola laba dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini Hanjaya Mandala menduduki posisi pertama dan PT Wismilak ini menduduki posisi paling sedikit, 4,47% saja. Berarti kita sudah bisa lihat di sini perbandingannya ya. Perusahaan terburuk satu adalah Wismilak Inti Makmur, yang kedua berada pada posisi terbaik kedua. Kenapa disebut posisi terbaik kedua? Karena dia berada di tengah-tengah. Oke, dari jika dibandingkan dari perusahaan Wismilak Inti Makmur ini, perusahaan ini berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah. Ya, walaupun DR-nya banyak atau utangnya banyak, tetapi ya jika dibandingkan dari dividen yield dengan ROE-nya ya masih berada di tengah-tengah. Dan yang menduduki posisi tertinggi itu, terbaik itu adalah posisi Hanjaya Mandala. Kita bisa bandingkan dan teman-teman bisa lihat ini perbandingan antara perusahaan Wismilak, Gudang Garam, dan Hanjaya Mandala ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.